Jadi berhubungan yang kali ini, kenapa Abang pakai baju batik dan Anda juga hari ini tampak cantik. Alhamdulillah. Langsung gitu dia. Pakai efek biar lucu. Iya, boleh. Sibuk apa sih sekarang? Love? Sibuk apa ya? Pandemi lagi sibuk-sibuknya Wardah sih. Jadi selama pandemi Wardah juga ada kegiatan? Wardah tetap jalan, cuman kegiatan offline-nya diganti semua ke online. Jadi kayak virtual kelas aja gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang baru join, mau kenalan sedikit sama Lovita. Ini Lovita ini kenalan dari kawan ke kawan. Waktu itu ada proyekan sama junior Mitra. Mereka waktu itu lagi ada sesi foto, Mitra nimbrung aja. Saat itu lihat mereka ini punya potensi nih. Kenapa nggak kita sering-sering aja? Bosannya sering tuh kata-kata terucap, ih kamu cantik banget, bisa lah jadi ini punya banyak lah cowok-cowoknya, kamu cantik banget, bisa lah nanti modal cantiknya untuk dunia pekerjaan, bisa lah dari cantik. Jadi karena kebanyakan itu, jadi kalau menurut Lovita, cantik versinya Lovita kayak mana sih? Kalau kita bicara cantik, kayak judul kita kali ya Bang, cantik aja nggak cukup, apalagi zaman sekarang gitu kan. Ya. Kalau cantik menurut Lovi, kayak kita tuh lebih ke prestasi sih, walaupun zaman sekarang yang viral itu lebih kepada yang sensasi, lebih cepat viral nih daripada yang berprestasi. Cuman kayak menurut Lovi, ya udah berprestasi aja dulu sebanyak-banyaknya, nanti juga lama-lama terkenal juga gitu. Jadi kita kayak ya udah kumpulin aja prestasi kita sebanyak-banyaknya gitu. Nggak harus cantik aja, dan nggak harus viral tuh nggak hanya karena sensasi aja loh. Kita bisa viral karena prestasi kita juga gitu. Kalau boleh tahu, selain Wardah, kakak prestasinya apa, Kak? Apa ya? Saya atlet bela diri. Pada nggak nyangka kan saya atlet bela diri nih. Saya atlet sumut. Bela diri? Iya, bela diri. Silat atau sejenis bidang lain? Namanya Sorinji Kempo. Sorinji Kempo yang ini ya, pelat bela diri dari Jepang ya? Yes, mirip-mirip karate lah. Kalau di bela, jadi kalau kakak ini kok bisa lari kali dari Wardah brand ambassador, lari dari atlet ke lari brand ambassador, itu gimana sinkronnya? Waktu itu atau kalau gini, atau menurut Mitra ya, waktu nggak ada kegiatan nih, kosong nih, iseng-iseng coba Wardah deh, atau memang benar-benar niat ikut itu? Waktu sebelum iseng berhadiah ya. Jadi kalau di Kempo udah apalah, kalau di karate silat kan dia sabu hitam. Kempo sendiri udah sabu hitam juga. Udah jadi senpai ya? Apa guru senpai? Senpai namanya. Kak, kalau kita jarang sekali loh orang yang sudah punya bakat, cantik pula bonusnya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang kakak bilang tadi kan, kalau cantik itu nggak sekedar cantik, tapi harus punya prestasi. Jadi kalau teman-teman yang mau menunjukkan prestasi aja, kadang dia nggak tahu bakat dia apa. Jadi kayak mana sih ngasih tahu ke mereka tuh kalau kayak gitu kan? Sebenarnya ya itu kayak mencari jati diri kita gitu ya, maksud pertanyaannya. Yes. Sebenarnya kita sendiri sih yang paham kita tuh di mana gitu. Selain kita, mungkin kalau kita kebingungan, kita bisa tanya orang terdekat yang benar-benar kayak deket banget deh sama kita, yang kalau kayak apa-apa tuh kita cerita ke dia, pasti kan dia tuh secara otomatis tuh kayak tahu gitu. Kayaknya aku lebih cocok ke sini lah, soalnya tanpa kau sadari aku lihat kau tuh begini gitu. Mungkin kalau diri kita sendiri belum bisa menemukan jati diri kita, mungkin orang terdekat kita bisa ngebantu kali ya, menurut saya. Kak, diskusi macet lah kita. Ya? Enggak sih, oke sih, aman.
Di sini nggak ada macet, nggak ada macet kan? Oke. Nah, diskusi nih kak, pernah nggak kak kakak dengar anggapan gini kak? Eh, kalau orang cantik tuh lebih banyak untungnya dibanding orang yang nggak cantik. Kalau dalam arti kata aja lah ya, banyak untungnya. Jadi kalau kita mau apapun, ketika kita kecelakaan tuh, kalau orang cantik ditolong dulu orangnya baru motornya. Kalau orang jelek, udah rusakkan aja, biasa gitu kan. Itu menurut kakak gimana? Iya sih, apalagi zaman sekarang kan banyak banget kasus yang kalau yang dia good looking ya udah dimaklumin gitu kan ya. Kalau dia jelek dicaci maki habis-habisan sama netizen gitu kan. Ya gimana ya, memang kayak gitulah keadaan Indonesia sekarang. Sebenarnya di Indonesia aja gitu kan, di luar negeri enggak? Ya nggak tahu lah bang, belum pernah keluar negeri. Nanti ya aku doakan kita bisa ke luar negeri dengan prestasi kejuaraan. Amin. Biru itu udah kejuaraan apa sih? Prestasi yang paling tinggi? Udah juara Paling nasional, daerah? Nasional. Oh, nasional. Udah sampai ke Jakarta sana dong? Ke Bandung kemarin. Oh, maksudnya di Bandung. Tapi ya, dengar-dengar ya, yang silat atau apa itu? Kempo lah itu, yang terakhir dapat kabar di Agustus kemarin, 75 tahun Indonesia. Kempo itu diadakan virtual loh. Ajang kejuaraan. Iya memang ada. Iya kan, ada kan? Jadi Kempo atlet bela diri ini itu udah divirtualkan kejuaraannya melalui gerakan indahnya ya. Iya, namanya Empu kalau di Kempo. Kejuaraan dari Kementerian Komunikasi. Waktu itu aku lihat di beritanya salah satu media lah. Sempat terakhir tahu info-info Kempo kapan? Maksudnya terakhir info atau gini? Apa nih? Kalau udah sabu hitam nih, ngajari juga nggak saat ini? Iya ngajarin, cuman tergantung bang. Ada yang dia spesifiknya ke guru aja nih. Kalau Lofi kan lebih dari awal tuh lebih ke atlet gitu kan ya. Walaupun udah sabuk hitam, walaupun tetap ngelatih bawahannya, kalau ada pertandingan tetap dipanggil karena spesifiknya udah jadi atlet duluan baru jadi sentai gitu. Udah jadi atlet sumur duluan. Kan ada orang yang sabuk hitam dia ngejar mau jadi guru, mau jadi pelatih kan ya. Ada juga dia yang memang mau jadi atlet gitu. Jadi kalau misalnya pun udah sampai tetap ikut pertandingan juga gitu. Apalagi umurnya masih muda kali kan. Kira-kira umur sekarang berapa sih? 20? Iya 20 baru. Iya. 20. Udah 20 udah jadi gurunya diidamkan, cantik lagi. Murid biasanya udah banyak ya. Udah bisa menciptakan orang berapa yang suka bela diri. Maksudnya gimana? Di pelatihan itu di Kempo itu sejauh ini kan ngajar muridnya ada berapa dan sudah sampai kemana, kejuaraan mana murid-murid? Maksudnya kalau misalnya kayak saya bilang tadi kan, ke saya spesifiknya dari awal tuh udah diaktif duluan kan bang ya. Jadi kalaupun misalnya ngelatih atau kayak ngajar gitu di dojo saya, ya udah misalnya sampai yang lebih tua dari saya nggak datang nih, misalnya pemilik dojonya datang, saya kayak udah jadi asisten pelatih gitu, ya udah saya ajarin. Cuman bukan gara-gara mereka sampai ke pertandingan banyak, karena saya juga masih tanding gitu. Belum jadi guru yang iya masih jadi atlet, makanya spesifiknya nggak ke guru gitu. Cuman kalau di Kempo, kalau dipanggil senpai kan mungkin orang kenalnya udah guru kan ya, cuman ya guru cuman masih atlet gitu statusnya, masih atlet sumut. Jadi apa-apa ya kami lagi gitu yang dipanggil atlet sumutnya ini gitu. Benar-benar. Nah, sebelum bicara tentang cantik-cantik ini, kan tadi tertarik dengan kata-kata Lovita. Bosannya kayaknya lampunya habis baterai deh. Nampak nggak kalau kayak gitu? Nampak? Soalnya lampunya habis baterai. Nggak masalah, nampak kok. Lanjut. Nah, kalau tadi bicara tentang cantik ya, sebelum ke sana kan kata Lovita, cantik itu bukan sekedar cantik, tapi harus ada prestasi, sehingga ketika dari prestasi muncullah kecantikan yang kita buat sendiri, ya kan? Yes. Nah, kalau istilahnya
di Kenpo itu kan prestasinya saat ini kan Lovita di Kenpo, atlet Sojiro Kenpo, pelatihan bela diri. Ada istilahnya, kalau pernah dengar itu di Kenpo, mending kita mandi keringat dalam latihan daripada kita mandi darah saat pertempuran, saat pertandingan. Iya, pertandingan. Itu masih ingat nggak itu? Waktu latihan. Ingat sih, kalau itu biasa dibilang selalu jadi kata-kata motivasi dari sempai-sempai kami kalau kami mau kejuaraan misalnya kan, sebelum kejuaraan tuh kayak ada latihan yang benar-benar khusus untuk kejuaraan kan ya. Jadi kayak kalian tuh benar-benar bagus, kita mati-matian di sini daripada nanti malu di pertandingan gitu. Intinya kan seperti itu juga gitu kan ya. Jadi ya udah pas sempai Lovi gitu yang ngomong selalu kayak gitu. Selalu sih kata-kata itu masih ada aja, apalagi kalau mau tanding. Itu yang bawaan motivasi sehingga sampai juara saat ini ya. Iya, jadi kayak ingat gitu. Iya, karena kayak itu bagian untuk kita kalau mau tanding apapun, seringkali tuh Kenpo itu seringkali kata-kata itu yang sering abang ucapkan dari pelatih. Dan kalau gitu capek banget ya Kenpo ini ya. Kayak mana dulu bisa menjaga cantiknya waktu dia dekil kan, kalau mau tanding itu kan dekil, hitam, kena panas. Sejauh ini sampai sekarang gak ada perbedaan. Gak tahu sih bang, kayak mana ya bilang. Kalau dibilang merawat, ya merawat seadanya, nggak merawat kali juga ya, namanya atlet duluan baru jadi kampus ambassador kan, duluan jadi atlet, jadi kayak bisa dibilang nggak terlalu peduli gitu sih sebenarnya awalnya sama skincare. Ke dunia ke skincarean tuh belum niat. Nah setelah udah jadi kampus ambassador baru mikir, ya Allah kalau aku buluk gimana ini, gak dijadiin kampus ambassador lagi gitu kan ya. Ya alhamdulillahnya barang-barang untuk skincare-nya juga di endorse kan, dapat tiap bulan ya, jadi kita juga nggak perlu mengeluarkan duit untuk skincare gitu. Wow. Yang berarti hebatnya dari kesimpulan barusan dibilang, kalau kita tuh banyak investasi aja dulu, baru nanti masalah cantik belakang gitu lah menurut Lovita. Iya, karena Lovi juga nggak nyangka sih bisa masuk ke dunia makeup gitu kan, bener-bener nggak balance gitu kan ya sama Lovi yang dari kecil udah jadi atlet bela diri. Kenapa Pak? Potong jurusan ilmu politik. Ya lari lagi. Ilmu politik. Iya, emang orangnya suka debat-debat gitu, jadi ya udah kayak ilmu politik mantep nih gitu, pas dengan skill kayak. Kalau udah habis masa kesabaran, begitu ya. Selesai debatnya. Iya, udah ilmu politik. Jadi kayak ini sebenarnya berseberangan kan, tapi bisa loh seorang wanita yang udah ada bakatnya itu di bela diri, ekstrakurikuler lah kita bilang. Terus waktu kuliah di politik yang suka debat-debat, lari ke dunia masalah beauty creator gitu. Iya. Kayak inilah, ini perlu dicontoh nih bagi yang nonton nih. Jadi kalau bicara cantik atau ganteng, biasanya kan ada yang bawaan tuh. Iyalah wajar dia bawaan. Bagaimanapun orang selalu cantik itu nilai dari bawaan. Atau ada yang bilang gini, cantik itu nggak usah terlalu banyak dandan, natural aja. Nah, iya benar. Bukan berarti makeupnya nggak ada kan? Tetap juga makeup kan, natural itu kan? Ya nggak tahu sih bang. Kalau bilang kayak gitu juga nggak apa. Soalnya kalau dilihat dari foto, kalau orang kan kayak di TikTok, Instagram lagi zaman-zamannya buat video glow up gitu kan ya. Dia dari kecil buluk banget gitu kan. Terus kayak udah gede, bener-bener cakep lah pokoknya gitu kan ya. Ya Lovi kalau dilihat dari foto SMP ke SMA ke kuliah nggak ada bedanya. Jadi mau buat glow up juga bingung. Kayaknya mukanya gini-gini aja lah. Malah banyak kan orang yang nggak nyangka kalau Lovi ini udah kuliah gitu kan. Kalau misalnya ketemu sama-sama atlet gitu, karena mukanya nggak berubah-berubah dari dulu gitu. Paling selama yang di Wardah ini udah bisa lah dikit-dikit pakai eyeliner, kayak pakai sekarang ini kayak pakai makeup dikit-dikit lah. Cuman kalau dibilang natural nggak pakai apa-apa, ya kalau latihan nggak mungkin pakai makeup kan gitu. Ya tetap natural aja. Jadi
Kayak mana? Makanya Lovi tuh nggak bilang diri Lovi cantik, makanya Lovi bilang cari aja prestasi karena Lovi juga nggak ngerasa cantik gitu. Jadi kayak ya udah banyakin prestasi aja dulu. Prestasi membantu juga kok gitu. Wah, iya sih. Kalau sekarang kan kita beralih ke kenapa kita buat kayak gini. Jadi konten kreator itu kan banyak sekarang, Bu. Konten kreator dia vlog, konten kreator dia di bagian tutorial, konten kreator dia di bagian prank. Ada konten kreator yang sekarang lagi booming waktu di musiknya Lati, konten kreator beauty. Semenjak itu kan langsung kreator berlomba-lomba untuk buat tutorial makeup ala ini ala itu. Bahkan bukan hanya Wardah sekarang yang buat Wardah Ambassador, tapi merek-merek lain ini Ambassador gitu kan. Iya. Nah, mau nggak jadi konten kreator beauty itu? Atau udah ada bakatnya ke situ? Kalau ditanya mau, pasti mau lah kan ya. Pengen juga kadang nyoba, cuman karena nggak pede, yang pasti nggak pede, bener-bener nggak pede karena memang style-nya nggak di situ Bang. Jadi kayak ya Allah, aku bisa nggak ya? Ini jadi kampus Ambassador Wardah nih kayak percaya nggak percaya gitu. Pokoknya dia nggak pede. Cuman kalau ditanya mau, cuman belum terlalu jago gitu. Jadi kayak nanti dulu deh, belajar banyak aja lah dulu gitu. Oh, secantik ini belum sepede. Wow, aku jadi bingung deh. Versinya cantik. Orang kebanyakan. Enggak, kan kalau makeup kan orang harus benar-benar pro gitu kan. Ini masih baru-baru belajar Bang. Itu pun gara-gara Wardah gitu loh. Jadi belum pede gitu, belum. Kalau kepikiran kayak pengen lah, karena kan kayak udah bisa lah dikit-dikit gitu. Cuman kayak belum pro player kali, belum kayak selebgram itu loh yang dia pede aja gitu kan. Ini ya ampun, kayak kayaknya udah dia edit beribu kali kok makin ditengok kayak makin ada yang merot-merot gitu, makin jelek aja rasanya. Iya kan, karena kan definisi cantik untuk mata seorang laki-laki beda. Kayak ini abang nih, masa gak usah jauh-jauh ya, abang aja lah ya. Contoh cantik versinya abang beda dengan contoh versi cantiknya kawan abang. Kawan abang biasanya di versinya itu dia rambut panjang, pipis pada senyum dicubit-cubit ini, apa namanya itu? Lesung pipi. Ya, terus rambutnya segini. Kayaknya kalau aku sih nggak gitu sih cantik versi seorang di mata Mitra ya. Versi cantik itu yang menutup aura. Tuh. Senyumnya wah membuat kita tuh jadi adem. Aduh, pasti cantik. Tapi ya itulah. Nggak bisa dibuat beda-beda. Kata lah versi cantiknya. Kalau dari versi cantik itu kan itu cewek. Kalau menurut Lovita lah, versi cakepnya cowok tuh kayak mana sih? Itu dia. Kita balik. Kalau misalnya pandangan Lovi yang enak aja gitu ditengok. Kadang kita udah nentuin kriteria kayak misalnya ada lesung pipit, terus mancung. Terus ada nih orang yang kayak gitu kan. Udah bener-bener kayak gitu loh. Cuman kok kayaknya ditengok nggak enak ya gitu. Kan ada sih kadang gitu kan. Kadang ada juga yang dia nggak mancung, terus dia nggak ada lesung pipit, cuman kayak enak aja ditengok. Jadi dia tergantung sih. Kalau Lovi nggak bisa tentuin dia harus begini begitu, nggak, kayak pokoknya pas Lovi lihat enak aja gitu dulu. Adem, kayak nggak ngebosenin mukanya, enak lah gitu. Berarti kayak kalau abang dapat itu Lovita tuh nggak mau versi cantiknya itu disamakan sama yang lain. Jadi jangan mau didikte ukuran cantiknya yang dibuat sama orang lain, bener kan ya? Iya, karena kan cantik orang beda-beda sih Bang ya. Ada orang yang tinggi, putih gitu. Tapi nggak semua cewek nggak putih itu nggak cantik gitu. Nggak semua cewek pendek itu jelek, enggak gitu. Wih, adem kali kalau bahas ini. Tapi gitu loh. By the way, sekarang udah punya? Punya apa? Punya pasangan. Karir. Oh gitu jawabnya, berarti belum saat ini karir. Kalau ini harus kayak gitu. Meskipun ya di kawan-kawan sekitar udah punya semua, nggak terikut gitu. Nah, kawanku udah semua nih, satu geng malah udah punya pasangan yang di sini ya. Ini kok saya belum. Itu pernah iri gitu nggak? Pernah iri gitu nggak? Enggak, karena belumnya itu bukan karena belum nggak ada yang mau,
cuman emang Lofi yang nggak mau gitu kan, beda dia, itu kan pilihan kita kan ya. Iya. Di umur Jadi kalau berapa? bilang Maaf potong. Di umur berapa mau siap untuk berumah tangga? Aduh, jauh kali. kalau dibilang berumah tangga, Lofi malah pengen banget nikah muda. Jadi kalau bicara sama teman-teman kuliah itu kan, pokoknya kepengen lah nikah muda, paling pacu untuk nikah muda, nggak tahu entah kenapa kayaknya enak lah kalau nikah muda, kemana-mana gitu, udah halal kan. Jadi sama-sama mewujudkan mimpi masing-masing di kumpul Yeah. cepet aja tuh ya. Wah. Jadi, Tapi udah lolos, udah selesai S1 lah. udah, Kan muda kalau- juga tuh nanti. Nanti kalau udah punya mimpi, ambisi yang kayak Lovita itu, pengen ini sih, pengen apa sih impiannya nanti? Banyak lah bang. Bang Mitra dulu dong. Apa dia Bang Mitra dulu dong? Kalau dibilang mimpi dan impian, waduh banyak banget. Kayak kalau bisa kalau menurut ya, kalau bisa semua aja kita impikan gitu. Jadi kalau kita nggak ada mimpi, nggak ada yang harus kita capai. Jadi banyak aja bermimpi biar banyak berusaha gitu. Ada yang komen. Kenapa Bang Mitra aja yang nanya? Bang Mitra dulu dong. Kapan siap nikah Bang? WK. Waduh Ya. ditanya tuh. Gantian kayaknya nyerang nih. Jihan Nyerang. Rinaldi, kalau ditanya kapan siap nikah itu sering kali kebanyakan orang jawab. Ya jawabannya saja. Sabtu dan Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Jadi ada rencana yang ada egois tersendiri. Ini harus tercapai satu impian ini baru bisa menikah. Kalau sudah, tapi nggak bisa dibilang gitu sih. Karena ada 3 kalau dari masuk ke sedikit buku hadis itu 3 yang harus disegerakan dalam hadisnya. Ada pertama jenazah yang baru meninggal, sholat, yang ketiga segerakan menikah, gitu kan? Tapi telah ditanya, ya saya segerakan jawaban kalau misalnya dalam waktu dekat. Jihan, Rinaldi, kalau udah ada jodoh mah tinggal yuk ke pelaminan gitu. Cus langsung ya kan. Tapi kita kan jauh kali bahas ke pernikahan. Itu bahas tuh. Abang tadi yang mulai nanya. Iya Bu, ya kan masalahnya kan itu nyambung loh pertanyaannya dari Iya. ABC sampai tiba-tiba mau terakhir ini nanggung pertanyaan terakhir. Jadi nanya ke situ, rupanya kalau seorang kita ini masih umurnya 20 tahun, masih ada 5-6 tahun lagi berkarya yang buat prestasi, bisa jadi Lama kan? Iya kan, mau kapan targetnya? Mau kalau bisa 24. di bawah 25. Wow, siap. Kan Nanti- pengen ini kamu. Iya ya. Udah banyak nanti dari teman-teman banyak nyomblangin adek kok, karena yang dilihat seorang Lovita itu bukan sekedar cantik aja, tapi punya prestasi bela diri. Jadi kalau ada apa-apa sama Lovita, wow, apalagi selingkuh, si cowok tuh tinggal belakan dia, bela diri, pap, selesai. Ya kan? Nggak sih bang, kalau selingkuh ya udah biarin aja. Tulus itu ya, murah hati sekali Anda. Nggak tahu kalau dihadapin ya kan. Jadi kalau misalnya orang baru kenal, ya kan? Kamu cantik banget, apa kegiatannya? Tempo, bela diri. First impression orang pertama dia denger itu kayak mana? Udah off gitu ya kan. Gitu. Pasti yang selalu bilang masa gitu kan. Kalau misalnya baru ketemu nggak tahu gitu kan. Cuman kalau udah misalnya belum bercakap nih, cuman udah sering ketemu, cuman nggak pernah cakapan, cuman pasti orang kayak dari cara jalannya, terus kayak dari actionnya kan nampak kan ya. Kalau beda aja gitu. Teman-teman lo coba bilang, loh kau anggun dikit ngapa kalau jalan gitu lah. Nggak flashback pas dulu deh. Kajian ini kakak senior Lofi di SMP waktu dulu. Ya kan kajian Lofi dari SMP mukanya nggak berubah-berubah kan? SMP mana dulu? Medan.
SMP 18, ya Medan. Berarti itu waktu itu pertama kali ikut sempur apa? Ini Tempo. Tempo itu di SMP. Enggak, kelas 6 SD. Kelas 5 naik kelas 6. Kelas 5 lah, kelas 5 naik kelas 6 gitu. Pas mau naik sabu hitam udah SMA. Karena kan udah ditakuti lah, apalagi udah dari SD terus ditegani lah, apalagi senpai. Masih ada nggak yang di kampus gitu ada murid dawat senpai nggak bilang nama? Ada malah. Masih ada nggak? Kan ya pernah tuh dari fakultas lain gitu kan, sama ekonomi kan. Lofi nggak tanda, orang kan banyak kan, nggak tanda kalau semua itu temen anak Kempo gitu kan. Jadi sampai Lofi gitu kan nengok lah kan, waduh lagi pakai baju kuliah kan, aduh nggak usah panggil sampai, panggil Lofi atau kakak aja lah kalau di kampus, malu denger orang ya kayak gitu. Lu masih malu juga. Segan gitu loh bang, nanti dikirain ini apa namanya, gila dihormatin gitu kan. Sampai ke kampus aja ngapain coba manggil senpai gitu. Jadi ya udah nggak usah, Lofi aja gitu. Iya bener. Doi pacaran kakak yang jadi nyamuk. Ayo. Wah. SMP. Oh, SMP. Cerita SMP ya. Kita tuh udah kuliah tuh kakak jihad. Jadi tuh bahas tuh antara kini dan masa depan. Contoh kayaknya kayak gini, kita sharing nih, bicara tentang sebenarnya sih dari cantik bisa kemana-mana ya. Jadi kayak tadi itu, karena cantik itu nggak sekedar cantik, agak di luar apa ya. Sejujurnya kan biasanya kalau live itu biasa bicara tentang dunia audiovisual, editing, public speaking, model atau komunikasi. Karena jurusannya juga mau komunikasi, kita dengan satu kampus yang sama, satu fakultas lagi. Nah, kalau dirimu apa tadi, ilmu politik? Iya, abang ilmu komunikasi USU, alumni. Jadi kan kita satu fakultas yang sama saat itu. Jadi kalau ada kawan nih, dia punya bakat, dia punya keunikan yang nggak ada orang tahu, dan kita harus kasih tahu dia ini orangnya punya nilai loh. Yuk ajak sharing. Jadi sharing itu ya kayak gini, sengaja dibuat ini buat konten yang sebenarnya kan nggak nyambung juga ya, di editing terus lari ke sini. Sebenarnya melatih abang juga public speaking, dirimu juga melatih supaya pede. Tadi dirimu kan bilang ada aku nggak pede loh bang. Nah itu juga bagian dari belajar kan. Nah kali pelan-pelan kalau ada teman-teman yang punya bakat, sayang loh bakatnya nggak dijual. Kayak kita tuh kan udah fokus tuh di Kempo aja. Bahkan kalau orang kenal si Lovita mana, itu loh Lovita yang Kempo, udah gitu ya kan? Iya, atlet Kempo ya. Atau Wardanya? Karena mungkin kalau dulu Lovita Kempo lah kan ya, sebelum jadi kampus ambassador Wardah. Cuman pas udah kuliah ini biasa teman-teman suka ngelece kan, kakak Wardah gitu. Baru-baru ini aja. Iya. By the way kan, Wardah tadi dibilang ada, karena memang nggak bisa kumpul buat kelas virtual, kelas online. Itu sekarang bang lihat di Instagramnya Wardah, jadi udah ada kelas itu, webinar yang kelas online yang besar, ngundang Kunto Aji, Marcella FB. Itu nanti kan? di ulang tahunnya Wardah tanggal 26. Nonton ya guys. 25 tahun ya Wardah. Sekalian promosi. Ya itu gunanya Anda di live kan ini. Kalau apa, Kunto Aji, siapa lagi tuh ya? Dinda Hafal. Iya, yang Mira Angel, content creator beauty juga tuh. Mira Angel, Nadira, si Amanda, Marcella FB. Jadi itu cowok boleh nggak ikut? Boleh aja kali ya bang. Kan nggak ada dibuat khusus wanita. Kunto Aji ada di situ soalnya. Itu bagus. Kemarin tuh Tulus juga ada ya kan. Jadi gestarnya waktu kami webinar juga, Tulus juga pernah gitu.
rame tuh biasanya. Rame kali sih, sumpah. Karena kan se-Indonesia, apalagi gratis. Nih kalau sekarang kan Lovita brand ambassador kan ada masanya kan, dari 2019 Ada. sampai 2000. Masa Lovita sampai kapan? Kan Lofi kampus ambasador. Jadi kalau kampus ambasador kan mahasiswa aktif. Nah, batasnya itu sampai Lofi udah nggak jadi mahasiswa. Jadi kalau Lofi udah sidang, udah wisuda, udah selesai, habis kontraknya. Nah. Karena kan kampus ambasador, bukan brand ambasador. Oh. Jadi sekarang ada regenerasi gitu? Atau kapan lagi diadakan? Biar adik-adik abang Kurang tuh tahu aku suruh. sih. Betul. Oh iya. Mungkin tahun-tahun depan kali ya. Mungkin karena corona, jadi open recruitment juga bingung kan kayak mana. Dari mbak-mbak di atas kan juga belum ada kasih tahu, mungkin tahun depan atau mungkin tunggu situasi Indonesia membaik kali. Iya, benar-benar. Pasti ada sih regenerasi, nggak mungkin putus di kami kan. Kami juga mau tamat juga, ngapain gara-gara Wardah nggak tamat-tamat kuliah. Pokoknya selama di dunia perkuliahan jadi brand ambasadornya lah. Jadi nggak boleh sekali-sekali buat kesalahan nanti memalukan nama Wardahnya gitu ya. Yes, bener. Itu harus jaga. Kita ini dikontrak kita. Iya, kontra ya. Itu nggak sembarangan berarti. Hati-hati kamu. Kalau ada sedikit orang yang coba mau melawan, siap-siap lah. Pandai-pandai juga ya kan Bang? Iya. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 28 kan di Wardah itu ya, virtual 26 free kan? Free? 10 ribuan lebih lah kalau udah Kunto Haji. Iya banyak. Kemarin iya, cuman kan nggak ada dibuat khusus cewek kan. Cuman yang cowok nggak pernah ada masuk. Walaupun nggak ada dibuat khusus cewek. Ah, serius? Iya, mungkin cowok gengsi kali ya ngelihatnya Wardah buat makeup cewek, ngapain cowok masuk. Lah kenapa Gitu. diundang Tulus? Tulus kan nggak cewek. Ya namanya juga gue star ya, terserah Wardah dong. Mengundang siapa. Jadi setelah, Bang, pengusaha butuh cantik nggak? Oh, ini ada pertanyaan. Bang, pengusaha itu butuh cantik nggak? Jadi kalau kita seorang entrepreneur harus cantik dulu ya biar supaya usaha kita lancar. Gimana menurut? Kalau menurut Lofi butuh cantik nggak? Kalau pengusaha rasa Lofi butuh. Cuman kalau kita cantik, cuman kita nggak ada skill juga kosong. Kayak mana ya, harus balance sih. Karena kalau misalnya seorang pengusaha terus dia cantik, malah dia usahanya bakal lebih mudah nggak sih? Apalagi zaman sekarang kan good looking selalu diutamain. Iya. Jadi kalau dibilang butuh lah pasti. Cuman ya nggak menjadi pokoknya apapun yang terjadi aku harus cantik nih gitu. Tapi kalau cantik kalau goblok sama aja nggak, usahanya bangkrut dong, ditipu-tipuin orang. Menurut Lovita, orang goblok ada nggak sih? Ada aja. Ada. Gak boleh lo bilangin orang goblok, dosa bang nih. Enggak, karena gini, ada dapat ilmu abang kan. Orang bijak pernah bilang gini, orang pintar itu dia belajar dari kesalahan orang lain. Jadi orang buat salah, dia belajar dari orang lain. Dan itu nilainya murah, rendah. Kenapa dibilang? Karena dia nilai yang dikeluarkan, budgeting yang dikeluarkan kalau dia berusaha, dia itu sedikit. Tapi kalau orang pintar belajar dari kesalahannya dia sendiri, itu mahal harganya. Karena dia udah pernah jatuh berulang-ulang, ya kan? Jadi terus lanjutannya, terus ada nggak orang bodoh? Orang bodoh sebenarnya nggak ada. Yang ada orang sudah tahu itu kesalahan dia sendiri, tapi dia nggak mau berubah. Dia tahu ada orang yang buat salah, tapi dia nggak mau berubah, dia tetap melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya dia bukan karena bodoh, tapi melakukan hal yang sama. Bisa jadi itu. Jadi kalau dibilang ada orang bodoh, bukan orang bodoh yang kalau bagi abang nggak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang malas yang nggak mau untuk berusaha untuk menjadi pintar. Yes, benar banget. Setuju. Ya, jadi kalau dibilang orang bodoh, ya bukannya bodoh. Coba deh pikirkan, dan mungkin coba bayangkan waktu SMA yang dikenal itu cuma 3 orang pintar,
jadi kalau misalnya ini ya orang pintar, orang organisasi sama orang bandel, terus lihat di ketika 10 tahun atau 5 tahun ke depan, siapa yang diingat orang waktu dia si bandel itu sekarang udah jadi bapak direkturnya ini loh. Pernah nggak ada kejadian gitu? Yang pintar sekarang di mana? Iya, dia kerja jadi pegawai PNS. Jadi kalau bisa dibilang orang pintar itu udah nggak jadi jaminan dia untuk sukses, nggak jaminan dia berhasil. Jadi sedangkan orang yang bodoh tadi, kalau dia mau belajar, dia tahu dengan nilai diri dia bisa jadi orang berhasil. Makanya pintar saja nggak cukup, apalagi cantik. Woi, masuk gitu dia. Masuk pas. Iya, masuk dia. Jadi itu maksud. Satu lagi sih Bang, kurang orang pintar, orang berusaha kalah sama orang beruntung. Iya benar. Orang pintar sama orang berusaha sama orang beruntung. Pertanyaan kedua. Tapi kan, ini ada lagi nih. Tapi kan butuh skill Bang daripada cantik. Ya tadi kan dibilang. Enggak, videographer kan di belakang layar. Kayak mana maksudnya? Bisa tahu nggak? Tadi kan paham. Cuman kan Bang Reza tadi kan udah dikasih tahu nih, kalau kita bicara pengusaha butuh cantik butuh. Cuman kan tadi Lofi udah bilang nggak cantik aja, kalau dia goblok ditipu-tipu dong usahanya. Beda bicara videographer, ya skill lah diutamain, kan dia di balik layar. Tadi kan kita bicara pengusaha. Oh, kita di depan layar kita bahas. Pertanyaan Anda kurang bener tuh, dibenerin lagi. Tapi kan butuh skill Bang daripada cantik. Iya benar, tadi kan dibilang harus balance. Kalau untuk pengusaha harus balance gitu. Oke, dia nggak cantik, cuman dia banyak channelnya juga boleh. Makanya berprestasi. Wah, kenal lagi. Memang judes juga ini Bu. Judes dalam arti yang baik. Kayak nggak harus berprestasi juga sih. Kayak baik aja ke orang. Orang kan pasti inget kan kalau kita baik terus ngebantu orang. Jadi kayak baik. Cantik itu nggak nomor satu deh pokoknya. Ada macam cabang-cabang yang lainnya yang bisa ngebantu kita untuk mencapai kesuksesan dalam hidup itu masih banyak. Nggak harus cantik aja gitu. Dan baik itu nggak cuma baik aja kok, sekedar baik. Karena baik itu susah loh. Jadi orang baik itu susah. Iya. Kayak kita udah baik terus. Cuman kita nggak ngelakuin satu kesalahan aja, orang langsung ngeklaim kita jahat. Yang jahatnya aja yang ditengok. Yang satu kesalahan itu. Yang 1000 kebaikan tuh dilupain gitu lah. Ya sih. Itu ada kata-kata bijaknya ada lagi tuh ya. Ada lagi tuh. Benar. Seru kali ya di percakapan ini. Isi daging semua sama lebih. Nyambung dia kemana aja gitu. Iya, bertema ya. Saking banyaknya diskusi, nggak ada lagi pertanyaan yang abang siapin. Cuma 2 pertanyaan. Biasanya ngalir aja. Karena memang mau dia latih untuk cakap aja sih, ngomong aja gitu. Nah, selama ini kan abang di balik layar, mau belajar untuk di depan layar. Gitu. Lebih enak mana sih Bang? Di balik layar atau di depan layar menurut abang? Kalau abang di balik layar, cuman nggak jaminan kalau di belakang layar tuh. Jadi kita nggak berkembang. Jadi kayak seolah-olah itu kayaknya di balik depan, kita maju ke depan jadi seorang leader. Ini aku punya anggota gitu, kayaknya seru banget. Jadi kalau ditanya di belakang, ya posisi kerjanya di belakang. Tapi kalau bisa ada leader, kita jadi leadernya untuk teman-teman yang di belakang. Kalau ditanya karena di belakang, karena di belakang tuh kita nggak fake. Di layar kan ada sebagian orang yang ya karena di depan HP aja dia wah gini tapi di belakang dia layu. Iya benar. Pasang topeng berapa dia? 99 topeng yang ada di mukanya. Itu dia. Terus orang bakalan ngira misalnya ada nih konten creator, dia ngebayar orang kayak misalnya kayak orang-orang abang yang udah biasa di balik layar gini kan. Ih gila jago banget nih buat video-videonya. Iya, dia kan bisa mengakui karya dia gitu kan. Dan orang taunya ya karya dia karena dia yang di depan layar, ya gak? Sementara balik itu dia bayar orang untuk itu gitu. Orang nggak peduli gitu Bang. Orang nggak ngelihat prosesnya, orang cuma lihat hasil aja. Ya nggak sih? Betul sekali. That's true. Poinnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih singkat cerita
kasih dong tips and tricks, pesan terakhir untuk teman-teman yang ada live kali ini dari Lovita. Closing statement nih. Ya, Apa ya? Sesuai dengan judul kan cantik aja nggak cukup gitu. Kalau menurut Lovi apa ya? Banyak nih closing statement ini. Ya udah, baik kalau misalnya kita bilang berprestasi, kumpulin aja nih prestasi banyak-banyak gitu kan. Mungkin dia merasa belum bisa kayak yang Abang bilang di awal tadi, dia belum bisa menemukan skill dia, bakat dia untuk cara dia berprestasi itu belum dapat nih gitu. Ya udah, baik aja ke orang gitu kan. Pokoknya jangan mau berhenti berusaha. Kayak pikir aja deh gitu. Kayak ada aja loh jalan gitu loh. Jangan stuck di situ aja gitu. Kalau orang bilang zaman sekarang harus cantik begini begitu. Iya, cantik memang harus karena kita sama tahu gitu kan. Apalagi yang good looking nih lagi ini kali di Indonesia pokoknya selalu diutamain gitu kan ya. Cuman mau sampai kapan sih yang good looking itu terus gitu? Kan pasti bakalan ada, nggak semua yang cantik aja gitu lah. Ada bakat yang dilihat orang lain gitu ya, kayak berprestasi, baik, dikenal orang, aktif gitu. Gitu aja sih. Oh, secara abang ambil kesimpulan, cantik itu nggak cukup sama kayak kita. Karena jangan mau didikte ukuran cantik kita dengan orang lain. Terus ambil definisi sendiri. Iya, jadi mau dia kulitnya hitam, rambut keriting, tapi kalau di mata orang negro sana itu terbilang paling cantik. Mau dia Yes, benar banget. Di Swedia sana orang paling gendut itu dibilang paling cantik dibanding orang kurus. Jadi orang Afrika bilang gitu, kalau orang gemuk itu lebih cantik daripada orang kurus. Jadi ukuran cantik menurut definisi kita tuh beda-beda. Jadi jangan seragamkan dan karena cantik itulah jadilah cantik. Sesungguhnya jadilah cantik karena perbuatannya, karena tindakannya, karena aktivitasnya, dan paling penting karena prestasi. Nah itu, jadi abang nangkapnya dari Lovita itu aja sih. Tambahan dikit nih. Ya. Tambahan dikit. Stop mengukur dirimu dengan orang lain gitu. Kita jangan ngelihat ke atas terus. Kalau kita ngelihat ke atas terus ya kita di bawah terus kan ya. Coba kita lihat ke bawah kita tuh stop insecure, bersyukur aja udah gitulah. Oh, jadikan insecure dan terus bersyukur gitulah ya. Iya, sedap. Iya, itu aja sih sharing-sharing kali ini. Makasih ya Lovita sudah mau bantu sharing-sharing dan ngasih tahu. Oke, sama-sama. Ini disimpan nih live-nya, mukanya jelek kali dari tadi, merepet ya. Merepet dalam arti baik nggak masalah, daripada merepet nggak jelas. Karena banyak sekali yang merepet tapi nggak jelas di sosmed dan dia viral. Iya, oke. Bener-bener. Nggak masalah, nanti ya Bang Tip ya. Oke. Iya. Dah, teman-teman makasih yang udah setia menonton kami. Kami izin pamit, nggak perlu banyak-banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, selamat beraktivitas. Ditunggu ya ini acara virtual paling besar di Wardah. Tip.